Mula pertama mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Paskah artinya apa, saudara? Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Memang Tuhan itu sudah mati untuk menebus dosa kita, tetapi Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Sebab itu kita bersyukur kita memiliki Allah yang hidup atau Allah yang mati. Ya, Allah yang hidup atau Allah yang mati? Allah yang hidup. Ya. Kalau Allah yang mati, kira-kira bisa menolong kita apa enggak? Patung-patung, ya. Kemudian matahari, bulan yang disembah, orang ada pohon yang besar disembah, wah ini bisa memberi rezeki. Bisa apa enggak menolong kita? Bisa apa enggak? Tidak bisa. Tetapi kita bersyukur memiliki Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Ya. Kira-kira ada apa enggak di seluruh dunia, di muka bumi ini ada orang yang bangkit dari kematian? Ya. Seorang tokoh yang terkenal, kira-kira ada apa enggak? Ada apa enggak? Tidak ada. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian, karena Dia Allah, ya, Dia Allah yang turun ke dalam dunia, menjadi manusia untuk berkorban bagi kita. Oleh sebab itu Dia bangkit karena Dia Allah. Puji Tuhan. Ya, siang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Luar biasa tema firman Tuhan ini. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Ya, kita baca ayatnya dulu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati untuk apa, saudara? Menebus dosa kita, untuk menanggung dosa seluruh umat manusia dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa diselamatkan, diampuni dosanya, supaya dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Sebab surga itu tempat yang kudus, tempatnya Allah yang kudus. Kalau manusia berdosa, kira-kira bisa apa enggak, saudara, masuk surga? Kalau misalnya diizinkan Tuhan, tidak bisa, karena di surga itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau orang yang berdosa masuk sana, ya kena sinar kemuliaannya Tuhan, hangus, tidak tahan dengan kuasa kemuliaan hadirat Tuhan. Terus sebab itu Tuhan itu sudah mati untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia. Tetapi pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Saudara percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Saudara percaya? Ada orang di sini. Saudara percaya Yesus sudah bangkit? Amin. Amin. Puji Tuhan, ya. Meskipun banyak orang-orang dunia ini nggak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Namanya manusia mati, ya sudah mati, tidak bisa bangkit. Tapi Yesus bangkit. Buktinya apa? Kalau saudara pergi ke Israel, di situ ada kuburannya Tuhan Yesus, masih ada sampai sekarang. Tapi kuburannya itu kosong, tidak ada mayatnya. Kalau semua tokoh-tokoh di dunia, mungkin pemimpin yang terkenal, itu kuburannya ada apa enggak mayatnya? Ada. Mungkin tinggal tulang-tulangnya. Tapi kuburnya Yesus kosong, membuktikan Dia sudah bangkit. Lalu Tuhan Yesus juga menampakkan diri lebih kepada
kepada lebih dari 500 orang saksi mata. Kalau ada kejahatan aja, ya 2 saksi sudah cukup. Ini lebih dari 500 saksi mata yang menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Artinya apa? Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Sejarah juga membuktikan. Ada sejarawan Romawi yang bernama Cornelius, ada sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus. Dia juga mencatat peristiwa kematian Tuhan Yesus waktu disalib, juga peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya sepenuhnya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus ini memberikan dampak yang luar biasa buat hidup kita, saudara. Apa dampaknya? Kita menjadi umat pemenang. Karena Yesus sudah menang atas maut, Dia sudah menang dari kematian. Maka kemenangannya itu juga diberikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bacakan ya, Roma 8:37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengapa? Kita menjadi umat pemenang. Kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. 1 Korintus 14:57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah, Ia, Yesus memberikan kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Bapa memberikan kemenangan melalui Yesus Kristus. Jadi Tuhan sudah menang atas maut, mengalahkan kematian. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa mengalahkan kematian, tapi hanya Yesus. Dia sudah menang, dan kemenangan itu diberikan untuk kita. Tenang apa enggak, saudara? Diberikan kemenangan oleh Tuhan. Luar biasa, gratis, nggak usah bayar. Kita diberikan kemenangan. Jadi kita bukan hanya diampuni dosa-dosa kita, ya, seperti pujian tadi, bebas oleh pengampunannya. Tapi ada lagu sebelumnya dikatakan, Dia hidup, Dia Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Luar biasa. Kita bukan hanya ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, tetapi kita juga menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang. Luar biasa. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi orang umat pemenang, menjadi orang yang lebih dari pemenang. Apa yang menjadi kemenangan kita? Kalau orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya, mereka hidup dalam kekalahan. Ya, kadang menghadapi persoalan yang mudah putus asa, stres. Kemudian ada yang ambil jalan pintas, bunuh diri. Ya. Juga anak-anak muda banyak yang mengalami persoalan, ya sudah ditinggal pacar aja sudah bingung, ya sudah stres, putus asa. Rasanya ya dunia ini sudah runtuh, rasanya nggak ada harapan saya untuk hidup. Ya padahal baru ditinggal pacar. Ya. Kalau pacar itu sampai meninggalkan kita, berarti apa artinya, saudara? Itu pacar itu nggak setia. Buat apa kita tangisi? Tuhan sanggup memberikan yang lebih baik. Kesaksian tadi nggak kebetulan. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Jangan ditangisi. Kalau pacar nggak setia, percuma. Itu orang-orang dunia banyak yang stres, putus asa. Ya mereka sampai terikat narkoba, sampai ke minuman keras. Itu orang-orang yang kalah. Tetapi kita menjadi anak-anak muda yang menjadi lebih dari pemenang. Orang-orang yang menang. Amin. Itu perbedaan kita, saudara, ya. Apa kemenangan kita lewat kebangkitan Tuhan Yesus? Yang pertama yaitu kemenangan atas dosa.
Kita menang atas dosa. Dalam Roma 6 ayat 10 dikatakan, ia mati, Yesus mati satu kali untuk mengakhiri kuasa dosa untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang ia hidup kekal dalam persekutuan dengan Allah. Tuhan Yesus sudah mati. Dia untuk menebus dosa kita. Dan dia bangkit. Itu bukti dia mengalahkan kuasa dosa. Dosa ini yang menyebabkan maut. Upah dosa adalah maut. Hukuman kekal. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. Luar biasa. Kita juga diberikan kuasa untuk mengalahkan dosa, untuk menang terhadap dosa. Lain dengan orang-orang yang ada dalam dunia ini, ya, anak-anak muda yang dalam dunia ini, mereka hidup dalam kekalahan. Mereka ya, terjerat oleh dosa, dijajah oleh dosa. Dosa apa saja? Pornografi, melalui media sosial, ya. Kecanduan, film-film porno, ya. Gak apa-apa, ya, kan untuk pengetahuan, ya, supaya saya pinter, ya. Nanti kalau sudah keluarga, sudah perlu diajari lagi, ya. Itu dosa, ikatan dosa. Ya. Kalau sudah kecanduan pornografi itu seperti kecanduan narkoba. Ingin yang lebih, yang lebih hebat lagi, yang lebih luar biasa lagi. Gak puas rasanya, terus. Bahaya. Itu orang-orang anak-anak muda di dunia. Mereka dijajah oleh dosa, kalah oleh dosa. Apalagi free sex, pergaulan bebas. Gak apa-apa, punya pacar. Kalau saya ini pacar saya ini 5, ya. Kalau dia cuma 1, kecil, ya. Yang lain, pacar saya ini 10. Ini lagi, ya. Jor-joran. Bahaya. Pergaulan bebas itu dosa yang mengikat anak-anak muda di dunia ini, yang bisa merusak hidupnya, masa depannya. Akhirnya apa? Kebanyakan pacaran, gak rajin belajar, bolos sekolah, tidak sungguh-sungguh dalam pelajaran. Akhirnya gak naik kelas. Ya gak apa-apa, sekarang kan banyak yang gak lulus sekolah, ya, kerja bisa berhasil. Ini soal. Kemudian apa? Minuman keras, narkoba. Oleh waktu dulu melayani di penjara di Bondowoso, ya itu juga ada anak Tuhan. Ada seorang yang muda, ya, ini kebetulan namanya Yosua. Ya, bukan Yosua di sini, ya, yang dulu, ya, itu di penjara. Pintar main musik, waduh. Tapi di penjara karena apa? Narkoba. Yang pertama dia sudah terjerat narkoba, kemudian diberi keringanan, akhirnya dia 2 tahun bebas. Ketangkap lagi sudah narkoba, agar dia masuk lagi kena 5 tahun penjara. Waktu di penjara, ya, ternyata dia kena sakit liver kalau nggak salah. Ya, namanya di penjara yang kurang perhatian atau kurang pengobatannya, akhirnya sudah meninggal di penjara. Saya usianya masih muda, ya, waktu di sana dia yang main gitar, ya. Jadi kan di penjara kan puji-pujian, kemudian renungan firman, dia main gitar musik. Masa depannya masih panjang, tetapi karena dikalahkan oleh dosa, dijajah oleh dosa, akhirnya dia binasa. Sayang sekali. Kita harus hati-hati, kita harus waspada. Tapi lain dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Roma 6:18 mengatakan, kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Kemudian Yohanes 8:36, jadi apabila anak Yesus itu membebaskan kamu benar-benar bebas. Amin. Kita sudah nyanyi, ku bebas karena pengampunannya. Ku bebas
hebat oleh kuasanya. Tuhan Yesus yang membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Luar biasa. Banyak anak-anak muda itu mereka terjerat dalam dosa. Mereka pengen lepas, pengen merdeka, nggak bisa. Hanya lewat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Luar biasa. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membebaskan kita dari dosa, supaya kita menjadi orang yang menang melawan dosa. Jangan kita mau dijajah lagi oleh dosa. Galatia 5:1. Kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Jangan mau dikalahkan oleh dosa lagi. Saudara, siapa ini? Rupanya hitam ini. Iblis. Iblis itu bapaknya dosa. Jangan kita kena tipu daya iblis. Oh ya, enak sekarang mumpung masih muda, kesempatan saya mau happy ya, buat apa ke gereja ya? Buat apa ikut Tuhan Yesus? Mau happy kumpul-kumpul, minum-minuman keras, narkoba, pergaulan bebas. Jangan, itu kena tipu daya iblis. Kita menyerahkan hidup kita untuk kembali dikalahkan oleh dosa, dijajah oleh iblis. Jangan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, jadi miliknya Tuhan Yesus. Jangan hidup kita serahkan lagi kepada iblis. Ya, rugi. Iblisnya yang enak. Tuhan Yesus yang nangis. Jangan. Tapi biar kita serahkan hidup kita untuk menjadi hamba kepada kebenaran. Yang dikatakan tadi, ayat tadi, menjadi hamba untuk kehendak Allah, untuk taat setia kepada Tuhan. Tidak akan rugi. Tuhan Yesus sanggup menjamin masa depan saudara. Tuhan Yesus sanggup memberikan keberhasilan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan. Kemenangan apa lagi yang diberikan oleh Tuhan lewat kematian kebangkitan Yesus? Itu kemenangan atas maut atau kematian kekal. Roma 6:9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Luar biasa. Yesus sudah mengalahkan maut, sudah menang atas maut. Kemenangan itu juga diberikan dalam hidup kita. Ayat Yohanes 11 ayat 25-26 katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya saudara? Percaya. Amin. Dia sudah mati, tapi dia sudah bangkit. Dia sudah mengalami kematian secara jasmani, tapi dia bangkit. Dia menyatakan dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga tidak akan mengalami kematian kekal. Mungkin bisa mengalami kematian tubuh jasmani ini, ya semua orang bisa mati, ya baik itu yang tua, yang muda, ya mungkin kena sakit, ya mati. Tapi rohnya itu tidak mati, hidup kekal untuk selama-lamanya. Hidup kekal. Efesus 2:6 dikatakan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini luar biasa. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin dia bisa mengalami kematian jasmani, tetapi dia rohnya itu kan hidup kekal. Dan satu kali kelak kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, orang yang sudah mati itu rohnya itu bisa bangkit kembali, menerima tubuh kebangkitan.
kebangkitan seperti Tuhan Yesus. Luar biasa janji Tuhan Yesus. Jadi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, kematian kekal, kita juga menang atas maut, kematian kekal. Amin. Luar biasa. Ya, ini bukan cerita dongeng, saudara, tapi ini firman Tuhan. Pasti akan digenapi oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus mengalahkan maut, kematian kekal, kita juga mengalahkan maut, kematian kekal. Jadi saudara jangan khawatir, jangan takut. Ya, mungkin ada orang tanya, kamu kalau mati kemana? Gak tahu, saya belum mati kok ditanyain. Harus mengerti dari firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, waktu dia mati, ya, rohnya itu langsung masuk ke surga. Asal dia tetap setia sama Tuhan, tidak undur, tetap setia, rohnya itu langsung masuk surga, bukan gentayangan dulu. Ya, ada yang percaya, ya kalau 7 hari itu masih keliling di rumahnya, kemudian 40 hari itu ya lebih jauh lagi, kemudian 100 hari, ya, kemudian 1000 hari, saudara. Sampai kapan, saudara, ya? Gak berangkat ini, saudara. Melayang terus. Salah. Kalau orang percaya itu dipanggil Tuhan, rohnya itu langsung masuk surga. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia harus menanggung dosanya, langsung masuk neraka. Itu firman Tuhan. Jadi kita bersyukur. Dan jaminan kalau Yesus sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut, kematian kekal, kita juga menang atas maut. Selanjutnya saudara, kita menang atas apa? Kemenangan orang percaya oleh kebangkitan Yesus, kemenangan atas kuasa setan, kuasa kegelapan, kuasa si jahat. Kolose 2:15, ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Waktu Tuhan Yesus mati di salib, iblis menang. Mungkin dia dalam hatinya kapok, syukur, kamu sekarang mati. Wah, mentang-mentang ya, kamu bisa usir aku, ya, kamu bisa menyembuhkan orang sakit, kamu bisa membangkitkan orang mati. Sekarang kamu mati sendiri, kapok, syukur. Iblisnya senang. Waktu Tuhan Yesus disalib, disiksa, rasanya Tuhan Yesus sangat menderita. Tapi waktu Tuhan Yesus bangkit, terkejut iblis. Loh, kok bisa bangkit? Kok bisa hidup? Iblisnya lari takut. Ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia mengalahkan kuasa iblis. Dia bukan hanya mengalahkan kuasa maut, tapi juga mengalahkan kuasa iblis, kuasa kegelapan. Dan kuasa itu juga diberikan dalam hidup kita. Roma 16:20, Allah sumber damai sejahtera akan segera meremukkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertaimu. Meremukkan iblis di bawah kakimu. Kakimu ini siapa? Yaitu umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Markus 16:17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa iblis, kemenangan itu juga diberikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus juga memberikan kuasa, otoritas itu kepada kita sebagai anak-anak. Jadi saudara diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Iblis itu selalu berjalan keliling, dia selalu mencari mangsa, akan menghancurkan masa depan kita, akan menghancurkan keluarga kita, akan menghancurkan sekolah kita. Iblis itu, tapi kita bisa lawan dengan kuasa Tuhan. Jangan saudara menyerah. Ya, siapa sini yang takut sama setan? Ya, kalau malam-malam ya
takut. Itu orang yang tidak sadar bahwa kita sebagai orang percaya diberikan kuasa untuk mengusir setan, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan takut, kita lawan dengan kuasa Tuhan. Kita diberikan kuasa. 1 Yohanes 4 dikatakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kamu itu siapa? Itu Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Tuhan Yesus yang ada dalam kita. Iblis takut kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kira-kira iblis takut apa enggak? Enggak takut. Jadi biarlah saudara hidup setia kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Roh Kudus selalu tinggal dalam hidup kita, sehingga kita bisa melawan kuasa iblis. Yang terakhir, saudara, kemenangan apa yang diberikan Tuhan Yesus lewat kebangkitan? Yaitu kemenangan atas pergumulan hidup. Kemenangan atas pergumulan hidup. Bacakan ya, Ibrani 4:15. Sebab imam besar atau Tuhan Yesus yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya. Tuhan Yesus, Dia Allah yang pernah menjelma jadi manusia. Dia juga menghadapi pergumulan hidup. Dia lahir ya lewat Maria ibunya, lewat Yusuf ya seorang tukang kayu, saudara. Lahir ya jadi bayi, kemudian jadi remaja, kaum muda ya. Dia selalu membantu orang tuanya. Ya. Percaya Tuhan Yesus bisa buat mebel, buat kursi, buat lemari, karena dia diajari oleh bapaknya Yusuf, seorang tukang kayu. Dia juga menghadapi banyak persoalan, tantangan dalam hidup ini. Dia seperti manusia seperti kita, ya bisa haus, lapar, bisa lemah, bisa capek, bisa sakit. Tapi Tuhan Yesus, waktu dia melayani juga, dia menghadapi tantangan dari ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus sampai dia mati di salib, kemudian dia bangkit, menandakan dia lulus, dia menang menghadapi pergumulan dalam hidup. Demikian juga Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Ya. Tuhan berjanji untuk menyertai hidup kita. Pasti saudara menghadapi tantangan persoalan dalam hidup ini. Meskipun mungkin, saya ini kan masih muda, ya. Kalau saya perlu duit, ya tinggal minta orang tua. Saya tidak perlu kerja, ya. Tapi kan masih harus sekolah, hadapi ujian, ya. Mungkin minta uang sama orang tuanya lagi krisis keuangan, ya. Hadapi pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, macam-macam. Tetapi Tuhan sudah bangkit, dia hidup, dia berjanji menyertai hidup kita. Dia berjanji memberikan kemenangan dalam hidup kita. Membacakan Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini saudara. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita. Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus berkuasa. Kalau saudara ya menghadapi persoalan sedikit sudah stres, putus asa, itu artinya apa? Menganggap Yesus yang masih mati, Yesus yang masih di kuburan, Yesus yang tidak bangkit, Yesus yang tidak hidup, tidak berkuasa. Ya, kali kita putus asa. Tuhan, kenapa kau tidak bisa menolong saya? Itu menganggap Yesusnya mati. Tetapi kalau kita percaya menghadapi persoalan mungkin dalam pelajaran di sekolah rasanya sulit, ya, rasanya tidak mampu, rasanya rasanya saya ini tidak bisa naik kelas, tidak bisa lulus ujian. Jangan
putus asa. Kita punya Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa. Amin. Dia sanggup menolong apapun menjadi pergumulan saudara. Katakan Keluaran 14:14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau saudara menghadapi persoalan tantangan, ya, baik itu katanya persoalan personal atau persoalan yang lain, ya, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Masa depan, ya, jodoh, ya, nanti sudah waktunya pasti Tuhan kasih. Ya. Jangan khawatir. Ya. Tuhan punya stoknya banyak Tuhan. Ya mungkin kekurangan. Ya. Ya, kalau sekarang mungkin krisis energi, krisis BBM, ya, tapi Tuhan tidak pernah krisis jodoh. Ya Tuhan sanggup berikan terbaik bagi kita. Amin. Ya. Asal kita mau taat setia kepada Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ini loh Tuhan, saya kepingin yang kriterianya ini. Wah, ya mungkin yang cowok. Oh, saya kepingin cewek yang seperti artis itu. Oh, yang bodinya begini, yang rambutnya panjang, yang ini, yang wah, yang pinter. Jangan. Serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita semua. Ya. Puji Tuhan. Ya. Om dulu nggak pernah pacaran, ya. Pacaran sekali jadi. Ya. Jadi yang pertama dan yang terakhir, ya. Luar biasa. Ya. Kalau sekarang pacaran kan enak pakai handphone, ya. Bisa video call, ya. Ya kadang-kadang mungkin di luar negeri, di luar kota, video call bisa. Kalau dulu pakai surat-suratan, oh, ya, 5 tahun pacaran, ya, surat-suratan terus. Ya. Tapi Tuhan berikan yang terbaik, ya, luar biasa. Bisa sama-sama melayani Tuhan. Bisa, yang penting itu bisa apa? Sehati. Nah itu ya. Jadi kita sama-sama luar biasa. Jadi saudara jangan takut, Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Ya. Kesimpulan firman Tuhan, kemenangan orang percaya oleh kebangkitan Yesus. Yang pertama yaitu kemenangan atas dosa. Jangan kita dikalahkan, dijajah lagi oleh dosa. Kita sudah menjadi orang yang bebas, merdeka dalam Tuhan. Yang kita mau taat, setia kepada Tuhan. Kemenangan atas maut, kematian kekal. Yang ketiga, kemenangan atas kuasa setan. Jangan takut menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu keluarga kita, mungkin mengganggu sekolah kita, mengganggu masa depan kita. Kita pakai kuasa Tuhan. Asal kita mau hidup dekat kepada Tuhan. Yang terakhir, kemenangan atas pergumulan hidup. Amin, saudara. Jadi kita menjadi orang-orang yang lebih pemenang dari pemenang. Jangan menjadi orang yang kalah. Ya. Jangan kena tipu daya iblis. Ya. Saya undang pemain musik. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Ya. Kita bersyukur kita memiliki Yesus yang sudah bangkit, dia hidup, dia berkuasa, dia sanggup menolong kita, dia sanggup memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Luar biasa. Mari kita akan nyanyikan pujian, Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Kita akan masuk dalam doa.
dosa pornografi, baik dosa yang lain, pergaulan bebas, baik dosa-dosa yang lain, minum-minum. Oh biar saudara mau mengaku di hadapan Tuhan dalam perayaan Paskah pada hari ini. Ialah Tuhan Yesus boleh membebaskan saudara, memerdekakan saudara, memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Om akan mendoakan. Mari angkat tangan saudara untuk didoakan. Ya Rabbal Alamin. Tolong Tuhan, kau lihat anak-anak diangkat kepada Engkau. Apapun menjadi pergumulan anak-anakmu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Biar malam siang hari ini Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja. Tuhan, Kau ampuni dalam kekurangan kelemahannya Tuhan. Saat ini biar Kau menjamah dalam nama Yesus. Kau berikan kebebasan, kemerdekaan dalam Kau, memberikan kemenangan dalam hidupnya Tuhan. Saya percaya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati masa depannya, Kau yang memberkati dalam sekolahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya Tuhan Kau hadir, biar Kau tanamkan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya Kau mudah-Mu Tuhan boleh Kau pakai menjadi alat-Mu, boleh menjadi saksi-Mu dimanapun berada Tuhan. Jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila doa ucapan syukur kami, kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai percaya katakan. Amin. Kemudian